Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fitarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yuftaradu ratin wajibna ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim wa muslimatin lan wong muslim itu ora diwajibna apa to lan bukuli ilmin apa goleki saben-saben ilmu. Bal yuftaradu balik din wajibna alaihi ing atase ilmu ing atase muslim apa to labul ilmi hadi apa golek ilmu sing sifate sanalika. Dalam arti apa? Dalam arti ilmu yang pada saat itu juga dibutuhkan. Kama yuqalu kaya oleh dingendikake apa dawuh afdhalul ilmi ilmul hal. Afdhalul ilmu utai sabagus-bagus ilmu ku ilmul hali iku ilmu wa afdhalul amali utawi sabagus-bagus amal iku hifdzul hali iku ngreksa keadaan atau tiga. Jadi gini ya, pada saat seseorang itu diwajibkan untuk mencari ilmu, maka seseorang tidak boleh mencari ilmu asal-asalan. Jadi harus mencari ilmu yang mana pada saat itu juga dia membutuhkan ilmu tersebut. Contoh, pada saat seseorang mengerjakan sholat, maka orang tersebut harus paham bagaimana praktek dan tata cara sholat. Nah, seperti itu. Dia harus mempelajari rukun-rukunnya sholat itu apa saja. Dia harus mempelajari syarat sahnya sholat itu apa saja, dan seluruh gerakan-gerakannya itu harus difahami juga. Karena apa? Karena sholat tersebut jikalau tidak dipelajari, maka bisa jadi sholatnya batal. Saya contohkan, ketika seseorang melaksanakan sholat, rukun pertama kali itu adalah niat, yang mana niat itu disertakan dengan takbiratul ihram, gitu ya. Berarti pada saat mengangkat tangan pertama kali dan takbir itu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah gerakan yang mana gerakan tersebut ketika sudah dilaksanakan, maka hal-hal yang diperbolehkan di luar sholat maka diharamkan di dalam sholat. Hal yang diperbolehkan di luar sholat itu apa? Berbicara boleh tidak? Boleh ya. Terus jalan-jalan boleh tidak? Boleh ya kan? Maju ke depan, mundur ke belakang, geser samping kanan, geser samping kiri, boleh ya? Boleh ya? Boleh. Orang kentut itu boleh tidak di luar sholat? Tidak ada larangan kan? Tidak. Tetapi ketika kalian semuanya takbiratul ihram, seluruh yang dihalalkan atau diperbolehkan di luar sholat maka menjadi haram. Di luar sholat orang makan boleh? Boleh. Orang minum boleh? Boleh.
pada saat kalian takbiratul ihram mengangkat kedua tangan Allahu Akbar disertai dengan niat usolli fardhu duhri, contoh ya, contoh. Maka ketika kalian mengucapkan Allahu Akbar sampai ra terakhir pada lafaz Allahu Akbar, bersedekah. Seluruh yang diperbolehkan di luar sholat haram. Makan boleh di sholat, pada sholat tidak boleh. Minum boleh tidak boleh. Terus berbicara ketika sholat boleh tidak boleh. Berjalan-jalan pada saat sholat boleh tidak boleh. Toleh-toleh ketika sholat boleh tidak? Nolah-nolah boleh tidak? Boleh tidak? Itu kalau nolehnya sampai geser ini ya, dadanya ini kok sampai ke geser nih, seperti ini. Ini arah kiblat, terus ini dada kalian itu sampai noleh itu geser seperti ini. Sholatnya batal. Berarti kan kita harus mempelajari ilmu praktek sholat itu bagaimana, kita harus pelajari. Nah itu loh yang namanya ilmu hal, gitu ya, ilmu hal. Orang ketika sholat, saya contohkan, ada orang sholat berjamaah, imamnya satu, makmumnya satu, ya. Imamnya satu, makmumnya satu, boleh tidak imamnya dua? Boleh tidak? Tidak boleh. Karena apa? Karena imam itu harus satu. Kan tidak boleh dua. Sekarang logikanya gini, orang naik kendaraan, sepeda motor. Sepeda motor kalau yang megang setirnya itu dua orang, bisa tidak? Bisa tidak? Tidak bisa ya, satu pengen ke kanan, satu pengen ke kiri, sepeda motornya jalan. Bisa tidak? Tidak bisa, maka imamnya satu. Kalau andai kata seseorang itu tidak belajar ilmu hal, contoh ilmu sholat, orang jamaah Allahu Akbar yang makmumnya juga takbiratul ihram Allahu Akbar, datanglah satu makmum lagi tuk terus sebelahnya atau yang sebelah di kirinya. Karena kalau makmum itu yang paling utama itu, kalau misalnya imamnya satu, makmumnya satu, maka makmum harus berada di sebelah kanan imam. Nanti kalau datang makmum kedua, dia ada di sebelah kiri imam. Kalau datang makmum yang ketiga, dia tutup golongan tersebut antara yang makmum kanan dan makmum kiri, maka dia harus menutup. Kalau sudah ditutup seperti ini, posisinya makmum kan masih ada di depannya, duanya kan masih depan ya kan? Nah itu diperbolehkan imamnya maju ke depan atau makmumnya yang satu dan yang kanan dan kiri mundur ke belakang. Kalau tidak diilmoni, tahu tidak? Tidak tahu kan? Iya kan? Tidak. Orang jamaah yang satu datang, yang satu lagi datang lagi, terus yang satu itu kentut, ya kan? Kentut itu membatalkan sholat tidak? Batal ya? Batal ya? Batal ya? Apa ada orang yang sholat terus kentut, sholatnya sah? Ada? Tidak ada. Batal semua ya? Setuju ya? Setuju. Makmum yang satu tidak mempelajari tentang masalah kaifiyatus sholat, bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar, sehingga sholatnya itu menjadi sah. Ketika temennya kentut, yang satu bilang, "Woi, sholat kok kentut, batal enggak?" Batal enggak? Yang kentut sudah pasti batalnya batal. Yang satu makmumnya itu tidak paham kaifiyah sholat, tata cara sholat, maka ketika dia sholat terus temennya kentut, dikasih tahu gini, sholat kok kentut, batal. Dia hanya taunya sholat iku nek kapan kentut batal, tapi dia tidak paham
berbicara di dalam sholat itu bisa menjadikan sholat batal. Imamnya juga tidak paham, pahamnya itu hanya kentut bisa membatalkan sholat. Imamnya tidak paham, terus ngomong seperti ini, sholat itu jangan ngomong, sholat itu jangan ngomong. Sholatnya sah enggak? Sholatnya sah enggak? Jamaah ada tidak jadi. Maka harus dipelajari, ya kan? Ilmu hal itu harus dipelajari. Oh benar ya. Nah maka kalian pada saat ini, ya kan, ke saat ini kalian belajar, maka harus kita cari dulu ilmu halnya apa. Ilmu IPA itu ada fungsinya enggak? Ada. Ya kan? Ada ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam. Tiba-tiba nanti pada saat menjelang hari raya, hari Kamis, kalau misalnya hari rayanya itu Sabtu, maka hari Kamis yang akan datang menjelang hari raya itu akan terjadi gerhana matahari. Kita pelajari di IPA, ada tidak proses gerhana matahari? Ada kan? Ada. Tetapi kalian tidak boleh terus bilang gini, oh kalau begitu gerhana matahari itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Benar logikanya seperti itu, cuma kita harus paham bahwa yang menjadikan gerhana matahari itu siapa? Allah Ta'ala, ya kan? Makanya ketika ada gerhana matahari atau gerhana bulan, disunnahkan untuk sholat gerhana matahari. Kalau itu gerhana matahari. Kalau gerhana bulan, maka menggunakan apa? Sholat gerhana bulan. Kalau tidak kita pelajari, saya tak tanya, sholat itu gerakannya bagaimana? Takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk, iktidal, terus apa? Habis iktidal apa? Sujud, terus apa lagi? Habis sujud kan? Setelah orang sujud itu gerakannya apa? Saya ulangi, gerakan sholat itu apa? 1, takbiratul ihram, terus baca Fatihah, terus rukuk, terus habis rukuk gitu. Habis rukuk apa? Iktidal. Habis iktidal sujud. Habis sujud duduk di antara 2 sujud. Setelah duduk di antara 2 sujud baru siapa tahu sujud, terus duduk di antara 2 sujud. Setelah itu apa? Sujud, ya kan? Sujud. Tinggal rakaat yang terakhir setelah sujud yang kedua, terus apa? Tahiyat akhir. Sekarang kalau sholat gerhana, bagaimana prakteknya? Ada yang bisa? Prakteknya sholat gerhana, ada yang bisa? Kalau tidak kita pelajari, kalian bingung. Imam kok salah, imam sholat kok beriktidal kok malah rukuk meneh. Padahal kalau aturannya, praktek proseduralnya kita sholat kan setelah iktidal harusnya apa? Setelah iktidal harusnya apa? Sujud. Kalau gerhana, sholat gerhana setelah iktidal baca Fatihah. Lah andai kata kalian tidak mempelajari ilmunya, ilmu sholat itu tidak dipelajari, kalian bisa nyalakan imam. Jadi misalnya sholat terawih, sholatnya surat-suratannya dua gerumeng borane bu. Imam kok mau surat bawane ra karuan. Terawih. Terawih itu. Jangan andai kata misalnya sholat terawih imamu maca amma yatasaalu 2 urat.
di juz 30 itu loh. Amma yatasa'alun dawu berasal dawu. Terus abasa wa tawalla dawu ora? Dawu. Sabbihisma rabbikal a'la dawu ora? Dawu. Paling kan imam-imam kan paling kalau baca surat-suratan ketika tarawih kan pastinya satu at-takasur, al-hakumut takasur, bener ya. Terus wal asri, bener ya. Terus wailul likulli humazah, surat al-humazah, bener ya. Terus alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, surat al-fil, bener ya. Terus apalagi ila fi quraisyin ila fi rihlatas syita'i was shaif. Setelah itu apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Setelah itu apa? Inna a'tainakal kautsar. Setelah itu apa? Al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Setelah itu apa? An-nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath. Setelah itu apa? Allahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Macam itu. Ya benar. Tapi ketika imam itu sholat tarawih wajane amma yatasa'alun, gremeng ora kene kuwi. Gremeng ora. Oh imam kok wajane dawu tarawih. Lo terus kene. Sesuk aku ora tarawih lho gini. Ora deh. Ayo ora deh. Ora. Iya kan? Seperti itu. Maka itu kalau kita tidak pelajari, ya kan, imam bisa sebut salah salat gerhana. Wah, imam itu piye? Beriktidal kok malah maca Fatihah rukuk meneh. Padahal salat gerhana itu prakteknya bagaimana? Satu, takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram baca Fatihah. Setelah baca Fatihah boleh baca surat-suratan. Setelah Fatihah berarti rukuk ini. Terus rukuk, setelah rukuk itidal. Setelah itidal terus ngapain sholat gerhana? Ayo, ada yang tahu setelah itidal ngapain? Sujud? Bukan. Sholat gerhana itu takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk, itidal, Fatihah lagi. Setelah Fatihah rukuk lagi. Setelah rukuk baru itidal. Berapa rukuknya? 2. Itidalnya berapa? 2. Rakaat Fatihahnya berapa? 2. Setelah itidal kedua baru sujud, duduk di antara sujud kembali, baru rakaat yang kedua. Berarti kalau sholat gerhana berapa kali rukuk dalam 2 rakaat? Ayo, berapa kali rukuk dalam 2 rakaat? 4 ya. Itidalnya berapa? 4. Fatihahnya berapa? 4. Nek gak pelajari, kalau kita tidak mempelajari ilmunya, maka kalian bisa menyalahkan imam. Woi, imam piye beriktidal ora sujud kok malah maca Fatihah. Iya kan? Seperti itu ya. Jadi kita harus mempelajari seperti itu. Dan nanti kalau ada sholat gerhana, melu sholat gerhana, ada yang nggak pernah ikut sholat gerhana? Orang? Sopo? Sopo? Habib? Biasa zakai. Ya, gitu ya. Maka mempelajari ilmu hal itu adalah hukumnya wajib, ya. Agar kita tahu. Jadi IPA itu loh kayak ini, IPS itu seperti ini, matematika juga sama seperti ini. Kadang saya juga timbul pertanyaan, 2 kali 2 jumlahnya berapa? 4. 2 tambah 2 berapa? 4. 1 kali 1 berapa? 1 tambah 1. Tuh kok bisa? 2 kali 2 berapa? 4. 2 tambah 2 4. Sama kan angkanya? Sama. Cuma yang beda apa? Yang membedakan itu perkalian sama penambahannya loh. Yang 1 dikali 1 itu 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kok bisa ya seperti itu ya? Nah makanya harus dipelajari. Nah itu namanya ilmu udah ya. Kalian juga sama. Komputer itu juga wajib dipelajari ya. Pelajari.
Kenapa? Nek kowe gak iso komputer, gaptek. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Yuftaradu wajibno alal muslimi ngatasi muslim apa tolabu ilmi ma apa goleki ilmune perkara yang kau kang tumiba apa ma lalu kedue muslim fi hali ing dalem tinggahe muslim fi ayyi halin tegese ing dalem tingkah kana kang ana apa tingkah gitu ya. Jadi hukumnya mencari ilmu itu ya, yang paling utama itu carilah ilmu yang pada saat itu kita butuhkan apa, itu yang kita cari. Ya, aja boleh ini. Saiki kali sekarang kalian tingkatannya MTS SMP, ada namanya ilmu kimia. Ilmu kimia belum waktunya kalian pelajari, berarti tidak bisa. Gitu ya. Nah, jadi carilah ilmu yang sekarang. Sekarang ini kita cari apa? Kalau Ferry ilmunya apa? Cari duit. Gutune iso bedakno duit palsu karo duit asli. Ora rewel. Jadi netok duit aja diakali wong. Padha-padha 100.000 sing siji asli sing siji palsu. Nek palsu ora apa? Ora payu. Oh, era apa? Sama juga yang bertani juga sama. Caranya macul piye, caranya memupuk tanaman itu bagaimana, pupuk yang digunakan itu seperti apa, masa tanamnya itu berapa, dipelajari semua. Ya, maka itu disebut kita wajib untuk mencari ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan pada saat itu juga itu ilmu apa kita butuhkan. Fa'innahu mongko satemene kelakuan iku la buddha iku wajib lalu kedue muslim apa minas sholati apa sholat, ilmu sholat. Fayuftaradu mongko diwajibno alih nganse muslim apa ilmu ma apa ngauri perkara ya kang tumiba apa walahu kedue muslim fi sholati ing dalam sholate muslim. Bikot terima kelangkat dari perkara yuk di kang iso nekakno apa mabika. Bikot terima kelangkat dari perkara yuk di kang iso nekakno sapa muslim bi kelawan ma fardhu salat ing fardhune salat. Jadi contohnya tadi apa? Tadi melaksanakan sholat, maka orang melaksanakan sholat harus dipelajari. Sing batalno sholat iku apa wae, sing dadekno sae sholat iku apa wae, yang termasuk rukunnya itu apa saja. Itu semua harus dipelajari. Sama juga orang wudu itu sesuatu yang bisa menjadikan sahnya sholat. Orang tidak punya wudu sholat sah tidak ya? Tidak. Maka wudu itu juga harus kita pelajari. Tata carane wudu ku piye? Ya kan? Sing batal wudu iku piye? Ketika ada orang laki-laki dan perempuan bukan mahramnya saling bersentuhan kulit itu membatalkan wudunya apa enggak? Betul ya? Batal ya? Batal kan? Batal. Ya kan? Batal. Maka kita harus pelajari itu sehingga dengan pelajaran tersebut kita paham, sehingga pelajaran tersebut bisa menjadikan sholat kita diterima atau sah menurut ilmu fikih. Sehingga kalau ilmu fikihnya mengatakan sholat kita sah, kewajiban sholat kita menjadi sempurna. Kan menurut sih? Ya, oh iki wis bar sholat. Oh iki wis antut syarat rukune. Oh berarti aku nek sholat iku wis benar. Kan ono? Ya kan? Cuman dalam kita mempelajari ilmu tersebut kita butuh waktu yang sangat lama. Kita tidak bisa memprosesnya secara instan, itu tidak bisa. Maka pelajaran seperti fikih itu kalian harus bisa pahami dan kalian laksanakan sehari-hari.
Gen supayane eling iku piye? Gen supayane eling dilakoni.